Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku edisi Ramadan 1446 Hijriah, masih dengan semangat yang sama di bulan suci belajar sejarah Nabi. Masih bersama buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad. Ini hari ke-7 dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya berazam gitu, berencana untuk menyampaikan atau membaca minimal 2 bab dalam setiap hari di bulan Ramadan ini. Sehingga kalau hari ke-7 ya masuk ke bab 13 dan bab 14 dari buku ini. Semuanya ada sekitar 53 bab. Semoga sesuai rencana dapat diselesaikan sebelum berakhir bulan Ramadan ini. Oke, ini cukup panjang, bab 13 dan 14 seru ya. Jadi ada bab 13 itu judulnya Usul Permintaan dan Pernyataan Para Pemuka Musyrikin Quraisy kepada Nabi Muhammad. Ini drama banget ya. Saya termasuk yang lama membacanya karena walaupun runut dan panjang, kayak fragmen sebuah film gitu ya. Jadi dikisahkan seperti cerita kemarin ya. Kan sudah mulai ada konflik antara kaum musyrikin dan kaum pengikut Nabi Muhammad gitu. Nah, di sini sekarang para pemimpin atau pemuka musyrikin Quraisy itu berkumpul di halaman muka Ka'bah untuk merencanakan apa yang harus dilakukan, sikap mereka kepada Nabi Muhammad yang dianggap mencela agamanya, mencela keyakinan mereka, mengganggu kenyamanan kota Makkah. Yang ditawarkan karena akhirnya mereka pengen ketemu dengan Nabi Muhammad ya untuk kembali berdiskusi ya. Tapi tawaran pertama itu masih mirip dengan bab kemarin yang kita bahas ya, ketika percakapan dengan Utbah bin Rabi'ah, utusan Quraisy yang menawarkan harta, menawarkan kedudukan, tolonglah jangan lanjutkan dakwahmu gitu ya. Itu kembali diulang ya. Cuman ada yang menarik dalam pertemuan ini adalah ketika mereka mencoba menantang, bahasanya malah menurut saya menantang sih. Jika ketika oh Muhammad, mengapa engkau tidak ditemani malaikat? Kalau kamu memang nabi, kenapa kamu gak ditemenin malaikat? Dan memberitahukan pada kami dulu dong bahwa kamu memang utusan gitu. Jadi mereka pengennya ada malaikat yang ngomong ke mereka di depan Nabi Muhammad, terus ini tuh memang utusan Allah gitu. Istilahnya kayak masuk akal, tapi kan akhirnya dijawab oleh firman Allah, surat Al-An'am ayat 8 sampai 10. Ini disampaikan wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yunzurun. Dan mereka berkata, mengapa tidak kau turunkan kepada Muhammad ini seorang malaikat? Dan kalau kami turunkan, nah ini jawabannya ya. Karena sebenarnya kalaupun diturunkan kepadanya seorang malaikat untuk menemani itu tentu selesai urusannya. Kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun ya. Dan kalau kami jadikan Rasul itu seorang malaikat, tentu kami akan jadikan laki-laki dan kami akan jadikan mereka tetap ragu sebagaimana mereka ragu sungguh sungguh mereka itu telah mengolok-olok ya Rasul sebelum kamu gitu. Maka turunlah kepada mereka orang-orang yang mencemoohkan itu, diantara mereka azab untuk mengolok-olok itu. Jadi kalau mau turunkan malaikat nanti seperti kaum-kaum yang lain, malaikat turun tapi langsung bersama azab gitu. Nah, ada kalimat yang menarik, jikapun diturunkan ada malaikat datang kepada Rasul, kan ujung-ujungnya mereka juga nggak percaya kan gitu. Karena malaikatnya pun seperti manusia gitu kan. Nah, di sini dibahas cuman manusia belaka nih gitu. Jadi sebenarnya tidak akan berimbas apa-apa gitu. Sehingga memang tidak di ini ya. Kalaupun ada malaikat datang pasti dianggapnya sama aja gitu. Nah, ini menarik. Ada beberapa ayat yang diturunkan percakapan sekitaran itu ya. Jadi gimana sih kok nggak ada malaikat nih gitu ya. Oke, ini seru sebenarnya, tapi saya pikir teman-teman nanti kalau baca ya. Ada lagi yang nantangin, kami tidak akan percaya padamu kecuali jika engkau dapat naik ke langit dan membawa catatan yang dapat kami baca, yang menyatakan bahwa engkau sungguh-sungguh Rasulullah. Jadi sampai minta ada kertas tertulis gitu. Dan seandainya begitu dijawab juga nih, jika begitu kali ujungnya kan nggak lah, itu kan cuma kertas, malah gitu kan, semakin mendekati
semakin memanusia itu semakin ini. Kemudian ada permintaan lain yang mengapa yang turunnya kepadamu? Ini sebenarnya sambil meledek, mengolok-olok Muhammad. Mengapa kepadamu? Kalau memang ini turun di Mekah, kenapa nggak pada bangsawan-bangsawan Mekah yang lain gitu, yang lebih pantas gitu. Dan itu menyakitkan sebenarnya. Tapi di sini juga dijawab. Kenapa Muhammad? Tentu sebenarnya kalau mereka mau objektif gitu, ya memang siapakah lelaki yang paling dapat dipercaya saat itu? Mungkin kita sudah bahas di bab-bab sebelumnya betapa Muhammad ini mendapat julukan Al-Amin karena dia sangat bisa dipercaya dan juga seorang yang bijak gitu ketika menyelesaikan kasus Hajar Aswad gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara kapabilitas gitu secara objektif gitu, mereka akan paham bahwa ya pantas sih sebenarnya memang harusnya Muhammad. Tapi ya namanya orang nggak percaya ya, dia menuntut yang macam-macam. Terus ada lagi dia malah minta saksi gitu. Jadi kalau misalnya ini mirip sih sebenarnya. Kalau kamu memang Rasul ya harusnya ada saksi dong bahwa kamu itu memang Rasul ya seperti malaikat tadi ya. Ada lagi yang membandingkan dengan nabi lain. Kenapa mukjizatmu itu tidak seperti Nabi Muhammad Nabi Musa yang memukul tongkat membelah batu, Nabi Isa yang menghidupkan orang mati gitu. Dan tentu ini jawabannya justru karena ini agak penjelasannya agak panjang, tapi saya mencoba menangkap dengan yang tertulis itu bahwa sebenarnya justru yang biasa itulah mukjizat Nabi itu. Jadi mukjizat Nabi Muhammad itu justru sesuatu yang biasa itu. Dan sebenarnya Al-Quran itu sebuah kitab yang logik gitu, yang logis itu kan sebenarnya biasa kan, ya nggak sih? Ketika mukjizatnya yang luar biasa kan justru malah itu untuk orang-orang yang tidak terlalu logis. Kalau logis itu kan sebenarnya yang biasa, hukum kasualitas masuk, dan justru itulah kekuatan Al-Quran. Ini versi Putu tentunya, tapi dengan beberapa penjelasan di sini. Kemudian ada riwayat lagi yang menarik di sini di bab 13. Ketika ada beberapa pembesar Quraisy itu yang ternyata penasaran, diam-diam malam-malam mendengarkan bacaan sholat Nabi. Jadi dia mendengarkan, maksud hati tentu ingin mencari kelemahan ayat-ayatnya gitu ya, mencari terus biar nanti bisa diserang gitu ya. Tapi mereka malu-malu sehingga mereka nggak saling merencanakan untuk mengintip Nabi ya. Dan akhirnya ketika pulang itu mereka papasan, malu sendiri. Loh, kamu habis ngapain gitu. Ya saya habis dari mendengarkan itu lantunan Al-Quran Nabi gitu ya. Sampai mereka akhirnya sepakat, udah saya nggak mau lagi, besok datang lagi. Ternyata besoknya datang lagi mereka, ketemu lagi. Loh, kok kamu masih kesini gitu. Sampai 3 kali kalau nggak salah digayangannya. Terus ada Abu Jahal juga di situ ya, yang saling jadi sebenarnya mereka itu terpukau dengan bacaan ayat Al-Quran, cuman malu untuk mengakuinya. Sampai akhirnya ketika ketemu di terakhir, kita persingkat aja ya, ketemu terakhir itu Abu Jahal sampai sebentar ya, ada yang seru nih, akhirnya menyampaikan beberapa hal tentang kejelekan Nabi gitu ya. Malah ada seorang yang sama-sama mengintip tadi yang dia nggak terima gitu. Bahasanya adalah saya tidak mendustakan apa yang Muhammad sampaikan gitu. Saya tidak mendustakan apa yang Muhammad ini nih ya, namanya Akhnas ya. Apa yang kau dengar gitu kan? Abu Jahal menceritakan hal buruk tentang Muhammad, kemudian Akhnas malah berdiri, dia kayak jengkel. Kemudian demi Tuhan, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa Muhammad adalah seorang yang benar, dan betapa beratnya hati kami disuruh menjadi keturunan dari Abdul Manaf. Jadi seperti membenarkan, walaupun tidak serta-merta dia beriman, tapi dia nggak terima kalau hal-hal buruk disematkan ke diri Nabi Muhammad. Sementara dia sudah mendengarkan ayat-ayat yang dia dengarkan dengan sembunyi-sembunyi itu, bahwa itu ayat-ayat yang benar gitu. Sungguhnya kami sekalian tidak mendustakanmu Muhammad. Ini bahkan Abu Jahal pernah ngomong begitu. Tetapi kami tidak senang kepada apa-apa yang kau datangkan. Nah, ini dia mengakui bahwa mereka sebenarnya subjektivitas mereka aja yang khawatir kebangsawanan mereka terganggu. Kemudian firman surat Al-An'am dalam ayat 33, fa innakum la yukadzibunaka walakinadh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Karena mereka itu sebenarnya tidak mendustakan Muhammad,
tetapi mereka orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, ini cerita yang tadi. Terus setelah itu ada beberapa percakapan lagi, tapi Nabi Muhammad justru mendapatkan wahyu saat menjawab pertanyaan mereka, justru wahyu-wahyu ancaman. Jadi ada ancaman atas neraka, atas itu disampaikan. Jadi mulai agak karena serangan mereka terlalu kejam gitu ya. Akhirnya dibalas dengan penyampaian ayat-ayat dari Allah dengan sudut pandang yang mengancam. Nah, ada yang menarik ini di akhir bab 13 ini ya. Peringatan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika dia merasa bersedih dan sempit gitu, Allah mengingatkan bahwa bertasbihlah dan memuji Tuhanmu. Jadilah kamu orang-orang yang bersujud, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu apa yang diyakini. Ini jadi setelah tahu merasa sempit dadanya, ya, maka Allah mengingatkan untuk bersujud. Ini sebenarnya ayat ini bisa kita gunakan saat kita merasa sempit. Jadi sebenarnya cara mengobati itu adalah dengan sudut pandang yang diubah. Kembali bersujud, mensucikan Allah, gitu kan. Ini ada beberapa ayat yang kata pertamanya adalah ketika engkau sempit, dilanjutkan dengan menyeru, berzikir dan bertasbih. Saya pikir ini masalah POV, sudut pandang. Nah, itu bab 13. Bagaimana dengan bab 14? Ini adalah tentang pemboikotan. Jadi akhirnya mereka udah mulai kaum Quraisy semakin keras kepada Rasulullah sehingga dia bikin sebuah perjanjian untuk memboikot. Ada 6 poin di situ ya. Bagaimana Muhammad dan kaum keluarganya serta kaum pemimpinnya tidak diperkenankan menikahi orang Quraisy yang lain. Kaum Quraisy tidak diperkenankan menjual barang apa saja dengan Muhammad dan keluarga dan pengikutnya. Kaum Quraisy tidak diperkenankan menjalin persahabatan, pergaulan dengan Muhammad, kaum keluarganya dan pengikutnya. Kaum Quraisy tidak diperkenankan mengasihi dan menyayangi Muhammad dan kaum keluarganya serta pengikutnya. Undang-undang yang telah ditetapkan ini ditulis digantungkan di dalam Ka'bah, ditetapkan sebagai undang-undang suci kaum Quraisy dan keluarga Muhammad serta pengikutnya. Undang-undang ini berlaku selama keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib belum menyerahkan Muhammad kepada kaum Quraisy untuk dibunuh. Bila mana Muhammad sudah diserahkan pada mereka, undang-undang ini tidak berlaku lagi. Jadi ini menjadi berat karena tidak sekedar Muhammad dan kaum muslimin yang mengikutinya, tapi boikot ini kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib ikut di boikot. Dan ini menjadi sangat berat bagi Muhammad dan pengikutnya, sehingga Nabi Muhammad memberikan perintah kepada sahabat-sahabatnya untuk kembali hijrah ke Habasyah. Dan jumlah yang hijrah jauh lebih banyak ya. Di situ jumlahnya jadi lebih sekitar 50-an ya. Tapi ada yang menarik, 52 laki-laki dan 29 perempuan. Tapi ada yang menarik dalam perjalanan mereka ke Habasyah ini, karena mereka mohon perlindungan dari Raja Habasyah yang Nasrani. Lalu kaum Quraisy itu menyusul ke sana, utusannya adalah Amr bin As dan seorang lagi gitu ya. Jadi 2 orang kaum Quraisy yang datang. Amr bin As belum masuk Muslim, belum masuk Islamnya. Dan dia memang terkenal ya, mungkin kalau teman-teman baca sejarah Islam, sejarah kebudayaan Islam akan menemukan nama Amr bin As sampai di zaman Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah seorang diplomat yang jago banget berdiplomasi. Dan sebelum masuk Islam pun kemampuan berdiplomasi dia luar biasa. Termasuk dia utusan Quraisy untuk menyampaikan ke Raja Habasyah bagaimana bahayanya ini orang-orang Muslim yang berlindung di bawah kekuasaanmu gitu ya. Jadi dia minta tolong serahkan kembali ke kami gitu orang-orang ini gitu ya. Namun Raja Habasyah yang Nasrani ini cukup bijaksana. Saya tidak akan menyerahkan seorang yang berlindung di negara saya kecuali saya tahu duduk perkaranya. Saya ingin tahu mengapa ada beberapa orang datang ke negeriku karena menghindari saudaranya sendiri gitu. Ada apa yang membuat kalian berseteru gitu ya. Jadi akhirnya minta kaum muslimin datang kepada Raja Habasyah. Percakapan ini dahsyat. Menurut saya menarik ya. Saya membayangkan kalau ini difilmkan itu seru. Jadi ada percakapan antara Raja Habasyah yang meminta klarifikasi kaum muslimin yang hijrah diwakili oleh Ja'far bin Abdul Muthalib dengan Amr bin As jadi diplomat utusan dari Quraisy.
Nah, disitulah Ja'far menyampaikan, bahkan Ja'far itu nggak mau menyembah raja. Itu yang kata Ammar bin As, lihatlah betapa sombongnya mereka gitu. Tapi Ja'far mengklarifikasi, demikianlah ajaran agama kami. Kami mengajarkan kita menyembah kepada Tuhan Allah yang Maha Esa, tidak menyembah kepada makhluknya, termasuk raja gitu. Tapi karena raja ini Nasrani, dia bisa mengerti Tuhan yang dimaksud Ja'far bin Abdul Muthalib ini kan sama dengan Tuhannya mereka gitu ya. Dan akhirnya yang ini yang menurut saya mengena gitu ya. Jadi ketika Raja Habasyah ini minta, ayo bawakan bawakan bahasanya apa ya? Apakah kau membawa apa yang didatangkan oleh utusanmu itu, oleh utusan Allah, utusan itu gitu. Jadi kau membawa nggak ayat-ayat yang disampaikan Muhammad itu? Nah, kemudian Ja'far membacakan, melafazkan dengan lancar ayat-ayat yang dia sudah hafalkan. Dia mengambil dari surat Maryam ayat 1 sampai 36. Dan ini pilihan surat yang tepat. Karena surat Maryam kan menceritakan tentang Maryam, yaitu Maria, Bunda Maria, ibunda dari Isa al-Masih atau Yesus Kristus di kalangan Nasrani. Sehingga saat dibacakan ayat 1 sampai 36 surat Maryam ini, Raja Habasyah menitikkan air mata. Dia menangis. Sungguh berbahagialah dengan siapa saja yang datang besertamu, dan aku mengakui bahwa sesungguhnya ia Rasul Allah, dan bahwasanya ia telah diberitakan dengan kegembiraan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jika aku tidak dalam tugas kerajaan, tentu aku datang kepadanya sampai aku mencium terompahnya. Bahkan dia janji mau mencium terompah Nabi Muhammad. Nah, ini yang Ammar bin As ngerasa kalah dia dalam berdiplomasi ya. Oke, mungkin itu ya cerita yang... Oh, ada satu. Kita diakhiri bab ini dengan bagaimana undang-undang pemboikotan itu ternyata justru dimakan rayap. Ini agak plot twist ya. Kalau di film itu agak plot twist. Ternyata, karena tadi kan dituliskan ya undang-undang ini berlaku sebagai sumpah suci gitu-gitu ya. Tapi ternyata papan sumpah yang ditempelkan di Ka'bah itu dimakan rayap. Yang tersisa itu hanya satu kalimat. Hanya satu kalimat, apa ya, Bismillahi apa gitu ya. Jadi akhirnya batal. Jadi undang-undang itu kembali, undang-undang boikot itu dicabut akhirnya ya. Bismika Allahumma. Hanya tersisa tulisan itu Bismika Allah. Yang lain habis dimakan rayap. Ya, demikianlah bab 13 dan 14. Semoga bermanfaat. Ada lagi tambahan kisah dikit sekali di ujung bab 14, yaitu cerita bagaimana Rukanah bin Abdul Yazid, seorang pegulat yang akhirnya masuk Islam gara-gara bergulat dengan Nabi Muhammad. Karena dia jago gulat, dia menantang Nabi Muhammad dan ternyata benar-benar dibanding oleh Nabi Muhammad sampai 3 kali. Dan akhirnya dia bahkan oleh ini diceritakan riwayatnya, dia minta bukti lagi setelah dia jatuh ke banting, maka Rasulullah memanggil pohon dan pohon itu datang mendekatinya, kemudian kembali lagi katanya gitu. Lalu bagaimana Abu Jahal juga sempat bertemu dengan Nabi dan maunya dia nakut-nakutin, ternyata justru dia yang takut sekali untuk bertemu dengan Nabi. Terbukti ya sebenarnya. Ya, itulah bab 13 dan 14, semoga bermanfaat. Lanjut besok bab 15 dan 16. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.